Nggak ada nipu. Ternyata namanya dia penipu, real penipu. Kamu tahu nggak siapa namanya Dewi Wulan itu ya? Ternyata dia itu diduga menipu banyak juga arisan. Setelah namanya ramai menjadi perbincangan terkait dugaan penipuan yang dilakukannya terhadap seorang pengusaha bernama Dewi Wulan, selebgram Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik. Tidak dipungkiri, dugaan penipuan yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Dewi Wulan belakangan ini memang menjadi sorotan. Menanggapi tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya, selebgram yang pernah terlibat perseteruan panas dengan Ridwan Kamil itu dengan tegas membantah semua tuduhan Dewi Wulan. Dalam pembelaannya, Lisa mengklaim bahwa kasus yang dipermasalahkan Dewi Wulan hingga membuat heboh tidak lain terkait nominal uang senilai 2,7 juta rupiah yang pernah dipinjamnya dulu. Dan kenapa kini menjadi polemik yang dipermasalahkan Dewi Wulan sebenarnya murni sebuah kesalahpahaman atau human error yang terjadi saat ia sedang gencar menjalankan usaha online shopnya pada tahun lalu. Namun klarifikasi, Lisa Mariana ibarat nasi telah menjadi bubur. Dewi Wulan yang merasa telah dirugikan secara material atas dugaan penipuan yang dilakukan Lisa, serta menganggap tidak ada itikat baik dari Lisa untuk menyelesaikan masalah ini, maka ia membulatkan niatnya melaporkan Lisa. Santer dikabarkan jika laporan Dewi Wulan terhadap Lisa Mariana sudah naik penyidikan. Ramai terus. Alina kalau Lisa mah nggak ada nipu. Itu kasus dari tahun lalu. Dan itu tidak ada penipuan, itu hanyalah human error. Kamu tahu kalau kamu ke Polres Jakarta Timur itu cuma 2,7 juta. Kenapa dia harus ramai ini? Karena dia lagi jadi zongkar bandar arisan yang bernilai ratusan juta. Hai Dewi Wulan, itu bayar korban-korban kamu ya. Itu kakak ada bukti-buktinya. Berapa orang kak korbannya kak? Banyak banget. Dan totalnya berapa kak? Kan semua pada DM. Tapi kabarnya kamu tidak menipu ya, diduga menipu sebesar 910.000 sekian. 910.000 sekian. Kak, no komen kak, 900.000 kak. Ya Allah. Jadi Tiba-tiba ngelaporin dan sudah naik sidik juga tuh. nah, gini, sangat disayangkan kenapa? Karena saya sangat menghormati kepolisian. Ya kan itu terlalu banyak. Jadi menurut saya itu dia mau melaporkan atau mau panjat. Gitu. Jadi saya nggak bisa banyak ngomong di sini. Nanti lihat aja kelanjutannya seperti apa. Yang jelas Lisa Mariana itu bukan penipu. Tapi Ya, kalau misalkan memang sangat membantah. Kalau misalnya memang iya, aku berani banget tuh ganti di profil aku jadi Lisa Tuti. Ya. Tukang tipu. Lo tahu kan kalau adu mental sama gua nggak bisa dilawan deh kayaknya, tapi kalau adu fisik kalah gitu. Nah, aku kasih tahu ya, sebenarnya aku sama Lisa Mariana ini, aku nggak deket, aku nggak kenal, ya. Jadi kalau misalnya di pemberitaan Dewi sebagai temannya LM, aku bukan temannya. Jadi lebih kepada, nih aku garis bawahi, aku ini seorang pengusaha entrepreneur, yang mana aku ini pernah menjadikan salah satu temannya LM ini sebagai brand ambassador. Jadi saat itu aku lagi datang ke sebuah klinik. Pas aku sampai di klinik, ada salah satu temannya saudari LM, yaitu si N, ya. Si N ini kan kebetulan temannya si LM nih, sebelum ada kejadian ini kan dia kan masih temenan. Jadi saudari LM ini meminta bantuan si N ini untuk tolongin dong, bilangin ke temen lo ya Kak Dewe. Saat itu dia masih memanggil namaku Kak Dewe, ya kan, Kak Dewi gitu, untuk meminjam uang kepada aku. Ya, meminjam uang kepada aku karena saat itu dia bilang katanya di rumahnya ini lagi ada banyak lah orang, ya. Dia nggak bisa menceritakan, intinya nanti setelah uangnya ditransfer ke dia akan menceritakan gitu uangnya ini untuk apa. Akhirnya karena saat itu kan namanya aku kan, kita minjemin uang kan, kita nggak mungkin dong kayak nanti kalau dia nggak bayar gimana gitu kan. Nah temennya ini bilang, Dek, si LM ini lu tahu gak siapa dia, ini lagi berperkara sama si ini gitu.
Oh terus gitu. Iya, yang mana kalau ketika dia meminjam kepada lu, terus nanti lu nggak bisa dia nggak bisa mengembalikan, ya lu tinggal viralin aja. Dia nggak mungkin juga nggak mengembalikan, karena kan dia lagi viral nih. Nggak mungkin dia nggak mengembalikan, apalagi nominalnya cuma segitu, gitu kan? Dia kan pasti dapat endorse itu segala macam. Dari situ kan aku, ya benar juga sih. Apalagi aku ini nggak tahu ya, ternyata di balik itu dia duitnya ya mohon maaf nggak ada gitu kan, atau mohon maaf dia ternyata niatnya untuk menipu. Aku ini ibarat kata aku udah dengkot yang ditipu sama dia ketika dia muncul nih lagi mohon maaf ya, lagi bulet-buletnya, kotak-kotaknya tuh ya, face-nya itu aku yang pertama gitu. Jadi ketika netizen bilang udah tahu dia ini, udah tahu dia problematik kok di endorse, karena aku yang pertama gitu loh ya. Ketika dia lagi berperkara sama si RK, aku yang ditipu duluan sebelum ada penipuan yang lainnya gitu. Sebelum dia menipu banyak korban. Akhirnya dari situ kan aku pinjemin nih, Tet. Nah saat itu kita buat grup ya kan, untuk sebagai barang bukti. Ketika aku buat grupnya isinya siapa? Aku, temennya dia, si M, si LM juga. Isinya 3, namanya aku namain grup baja lah ya, mental baja saat itu. Udah, ketika aku transfer jebret, aku kirim dong supaya barang bukti gitu, supaya ketika dia nggak bayar tuh uang aku bisa mendesak si N ini untuk bantuin gua lah. Lu kan yang mengenalkan gitu, jadi aku nggak kenal tapi aku dikenalkan. Ketika dia meminjam uang, aku kan follow-followan dong, follow-followan deh. Terus aku lihat tuh, aku karena baik ya ngelihat dia, oh iya ya dia udah kayak gitu dibully ini tuh segala macam. Saat itu aku bantuin dia lagi karena saat itu dia men-DM aku, Kak Dewi mau gak endorse aku ya untuk produkmu gitu kan, real sekian. Saat itu dia belum ada yang endorse lah ya, baru sedikit. Otomatis kan aku melihatnya sebagai seorang ibu, sisi kemanusiaan. Jadinya aku membantu lagi ya, membantu. Oh karena dia udah yang netapin brand ambassador sekian, budgetnya 10 juta. Aku kasihan dong ya kan, namanya dia bingung kan dia mau kerja apa. Saat itu dia belum banyak endorsan, masih cepirit. Akhirnya aku bantu jebret. Nah dari situ juga dia mengecewakan. Karena apa? Karena admin aku bilang dia minta produk mulu, tapi dia untuk secara profesional kerja dia update-nya tuh kayak mohon maaf ya, kayak ngasal. Update itu nggak sesuai dengan apa yang dia cantumkan gitu. Di situ aku kecewa. Nah yang paling kecewa lagi saat itu kan aku mau ke KL. Aku kan ini agensi juga, ada agensi lah ya, usaha agensi. Aku beli pajamas, kebetulan dia update di sosial medianya dia. Karena kan ketika kita berteman pasti muncul dong story-nya. Nah pas aku lihat ordernya oke, banyak pajamasnya. Kebetulan aku suka pajamas, salah satu produk H&M ya kan, yang dia promosikan. Akhirnya aku pilih dong, mau dong order, beli, dia cepet tuh ya kan, ya kok bisa dikirim cepat gini. Akhirnya aku order 2 biji ya, dengan nominal 900 sekian ya, yang sudah dicantumkan di LP. Bener, dari sebelum aku ke KL, setelah aku ke KL itu nggak dikirim sama sekali. Kecewa nggak tuh? Udah 3 kali tuh ya. Akhirnya aku melaporkan dia atas 2 LP. Yang pertama tentang pajamas, yaitu baju tidur ya, penipuan. Yang kedua peminjaman uang. LP-nya dua-duanya diterima gitu, tapi kembali lagi ya, ini kan Allah, menurut aku ini kalau bukan karena kuasa Allah juga nggak akan terjadi LP aku bisa naik sidik. Ternyata di peraturan yang terbaru ya, jadi bisa nih dengan dia, memang nominalnya kecil kalau dilihat ya untuk yang LP pajamas baju tidur, tapi karena korbannya banyak, wah bisa diakumulasikan sampai LP-nya ini alhamdulillah ya bisa naik sidik gitu. Jadi karena alhamdulillah LP aku bisa berjalan di Polres Jakarta Timur ya kan, jadi kan diakumulasikan ya, jadi diakumulasikan itu saksinya itu adalah korbannya dia juga gitu. Total kerugiannya sampai saat ini udah lebih dari 150 juta. Bahkan kenapa aku bilang bisa lebih, karena kan korbannya nih banyak nih. Nah kemarin terakhir ada owner ya skincare bela-belain datang dari SBY ke Jakarta, itu juga ditipu 150 JT. Klarifikasi, Lisa Mariana dengan membantah semua tuduhan. Dewi Wulan tidak membuat polemiknya mereda, sebaliknya makin panas setelah Lisa Mariana melayangkan serangan balik.
Tanpa ragu sedikit pun, Lisa menuding jika mantan rekan bisnisnya itu diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus arisan bodong yang bernilai fantastis hingga ratusan juta rupiah. Dengan enteng, Lisa Mariana menuding dugaan penipuan yang dilakukan mantan mitra kerjanya itu memakan banyak korban yang menelan kerugian besar hingga ratusan juta. Bersama para korban, Lisa Mariana mengaku tidak segan akan mengumpulkan para korban dan membongkar dugaan penipuan yang dilakukan Dewi Wulan. Kamu tahu nggak siapa namanya Dewi Wulan itu ya? Ternyata dia itu diduga menipu banyak juga arisan gitu. Jadi menipu banyak member-member arisan. Pasti kan ada korban-korban Lebih dari 5 yang laporan ke aku. Kasihan dari pinjaman kalau kita bisa sebut sekarang duo itu arisan. Jadi mungkin dia membuat hal seperti ini itu ya karena mungkin dia butuh uang. Nih ya, waktu aku minjemin uang dia. Ini tanggal berapa? Ini tanggal Sabtu 19 April tahun kemarin. Tuh, nih saya ada tuh. Ini aja masih bersuara nih. Nih, emang dia mau launching produk skincare muka dempul gitu, tuh. Ini pada kesel nih. Ya, soalnya kan udah SP2HP, terus ini. Ya makanya itu dia pengen rame karena dia mau menutupi utang-utangnya. Karena aku baca dari korban-korban itu dia bilang jangan coba-coba lawan gua ya, Lisa Mariana aja gua lawan gitu sayang. Stop daripada aku kuliti semua. Ntar ternyata namanya dia penipu, real penipu, dia udah tahu kalau memang peminjaman uang itu agak sulit ya untuk dipidana, lebih ke perdata. Tapi setelah kita kulik, alhamdulillah ya, ini kan jalan. Kita kulik, kebetulan dia ini sadisnya dalam arti ketika aku berani vokal, dia ini bikin grup, ngerti gak? Yang isinya pembulian. Berbagai tudingan miring yang diumbar Dewi Wulan membuat Lisa Mariana begitu geram. Berbagai banyak tuduhan sampai-sampai Lisa mengklarifikasinya satu demi satu. Tidak terkecuali soal tudingan memberikan alamat palsu guna menghindari dari kejaran utang. Betapa kecewanya Lisa Mariana dengan cara Dewi Wulan mengumbar masalah ke publik yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik. Berangkat dari kekecewaannya, itulah Lisa berencana menempuh jalur hukum untuk melaporkan balik Dewi Wulan ke pihak kepolisian. Dan aku sudah menyerahkan semuanya berwajib ya karena aku difitnah seperti ini gitu ya. Dia itu ngomong nggak pakai ini loh sayang, nggak pakai nggak pakai bukti dan nggak valid bagi data, dan aku sudah menyerahkan semua, nanti tunggu aja waktunya ya. Ada 20 korban. Iya. Ditunjukkan. Dalam bentuk screenshot dan ada juga rekaman pembicaraan kamu yang mengatakan Iya, tapi dia itu tahun lalu. Kamu diduga udah mengancam. tahu nggak? Dia hanya menunjukkan dari telepon, dia hanya mendengarkan dari telepon. Dari telepon. Ya, dan itu semua hoax, nanti kita buktikan di pengadilan. Gitu, karena aku juga sudah jelas dari tahun ke tahun si Dewi Wulan ini selalu menggiring opini, mencemarkan nama baikku. Ya, jadi kita harus kalau orang bilang mengambil langkah hukum yang tajam. Jadi nanti dilihat aja, aku nggak bisa banyak bicara di sini. Itu jadi ya sudah. Seperti apa? Sudah semuanya nanti diserahkan sama tim Kosok John, Bang John Nababan. Kebetulan setelah ini kita mau meeting nih terkait hal ini. Jadi kita mau bertindak lanjut. Nah, ini yang paling terpenting ya, harapannya dalam kasus ini adalah tolong banget kalau kalian aware, kalau kalian ingin Indonesia maju ya, udah deh mulai dari sekarang, dari hal kecil. Dia ini kan penipu, nggak usah lagi dikasih panggung. Ya, dia ini mempergunakan keviralannya untuk banyak menipu orang dan korban ini sudah banyak. Kalau orang seperti dia ya udah tahu salah, udah tahu kita para korban, barisan para korban ini udah menginformasikan dia ini lagi ada kasus penipuan. Janganlah kalian ini kayak terus kasih panggung, diundang-undang ke acara, mohon maaf, pertelevisian ya kan, artis, padahal dia sebenarnya bukan artis kan. Kita kan kenalnya dia siapa sih, keluar itu pertama kali keluar tuh dia siapa?
Nah, gitu. Makanya aku kasih tahu nih ya, kenapa sih pertelevisian di Indonesia ini sekarang udah, mohon maaf, agak surut, karena netizen sekarang tuh pintar ya. Jadi kalau kalian mau ya pertelevisian ini bisa naik lagi ya, nggak turun lagi, tolong ya kayak gitu-gitu diusir, nggak usah lagi dikasih panggung, mohon maaf ya. Dan untuk para brand ya, udah tahu jelas-jelas dia penipu, masih dikasih panggung, masih dikasih endorse, masih dinaik-naikin. Please ya, untuk kalian para netizen ya, mulai dari hari ini ya, ini kan udah viral banget nih ya di sosmed aku juga, yang nonton udah jutaan ya. Tolong jangan lagi ya diundang live, kalau perlu kita sama-sama boykot. Kenapa? Karena dia penipuan, dan ini bukan satu atau dua korban, ini korbannya banyak ya. Tolong, kalau kalian ingin Indonesia maju, gak usah lagi dikasih panggung gitu. Kasus yang menyeret Lisa Mariana sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bermula dari pinjaman uang hingga terjalin kerjasama, hubungan Lisa Mariana dan Dewi mulai renggang setelah Lisa dituding enggan melunasi utangnya. Dari situlah Dewi Wulan membuat pengakuan mengejutkan jika Lisa Mariana kere alias tidak mempunyai uang, bahkan sejak terlibat konflik dengan Ridwan Kamil. Tidak main-main, Dewi Wulan mengaku jika kerugian atas dugaan penipuan yang dilakukan Lisa mencapai 150 juta. Dan Lisa masih mengelatnya, bahkan saat memberikan klarifikasi terbarunya. Total kerugiannya sampai saat ini udah lebih dari 150 juta. Bahkan kenapa aku bilang bisa lebih? Karena kan korbannya ini banyak nih. Nah, kemarin terakhir ada owner ya skincare bela-belain datang dari SBY ke Jakarta, itu juga ditipu 150 jeteng gitu, plus korban yang lainnya. Jadi saat itu aku lagi datang ke sebuah klinik. Pas aku sampai di klinik, ada salah satu temannya saudari LM, yaitu si N ya. Si N ini kan kebetulan temannya si LM nih, sebelum ada kejadian ini kan dia kan masih temenan. Jadi saudari LM ini meminta bantuan si N ini untuk tolongin dong, bilangin ke temen lo ya, Kak Dewe. Saat itu dia masih memanggil namaku Kak Dewe ya kan, Kak Dewi gitu, untuk meminjam uang kepada aku ya, meminjam uang kepada aku karena saat itu dia bilang katanya di rumahnya ini lagi ada banyak lah orang ya, dia nggak bisa menceritakan. Intinya nanti setelah uangnya ditransfer ke dia akan menceritakan gitu uangnya ini untuk apa. Aku ini nggak tahu ya, ternyata di balik itu dia duitnya ya mohon maaf nggak ada gitu kan, atau mohon maaf dia ternyata niatnya untuk menipu. Pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.